Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 3 April 2022, pukul 18.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelaksanaan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberatukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kebaktian Minggu 27 Maret 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp14.704.000, syukur sebesar Rp3.721.000, persepuluhan sebesar Rp8.670.000, dan sarana fisik sebesar Rp630.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp8.211.100, syukur sebesar Rp1.413.000, persepuluhan sebesar Rp454.000, dan sarana fisik sebesar Rp610.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 18.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Jesse Walete. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 dan Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara ke-6. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Cynthia Huluselan, Randy Sapulete, Patrick Kempa, Tevila Trio. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, 2 Sahabat Lama nomor 3 ayat 1 dan 2. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Ambon, 3 April 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat sore dan shalom. Mohon izin saya melepaskan masker Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita memulai kebaktian ini. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Taktanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tetapi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari. Ada begitu banyak keadilan terjadi di tengah-tengah kehidupan. Manusia seolah tak puas mengejar nafsu kekuasaan, keserakahan, konspirasi, hingga pelanggaran atas hak-hak kehidupan. Banyak orang yang telah menjadi korban dan terus mencari keadilan tanpa henti. Bersama semua yang mencari keadilan, marilah berseru kepada Tuhan. Kita berseru memohon keadilan, tapi kita pun patut merenung di kedalaman hati kita. Apakah kita telah berlaku adil
Ataukah sebaliknya, kita justru sering bertindak menghakimi tanpa belas kasihan kepada sesama dan ciptaan Allah yang lain? Jika ada di antara kita yang telah berlaku tidak adil dan menyebabkan sesama yang lain menderita, ingatlah, demi hidupmu dan demi mereka yang tertindas, Yesus telah rela menderita. Saudara-saudari, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jemaat saya undang berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, kita akan mendengar persembahan pujian solo dari Randy Sapulete. Ya, shalom jemaat. Saat ini beta akan bawa sebuah pujian yang beta bawakan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Jemaat, pembacaan kita di hari ini terambil dari dua bagian, Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan yang kelima, dan pembacaan yang kedua, Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan yang ke-71. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami ada dalam kebaktian Minggu Sengsara ke-6 Tuhan Yesus, dan kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pembacaan yang akan kami bacakan, dan juga pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami juga dapat menjadi pelaku firman. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dan jadikan kami semua pelaku firman. Amin. Pembacaan yang pertama terdapat dalam Mazmur 43 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pembacaan kedua terambil dari Lukas 22, ayatnya yang ke-63 sampai ayatnya yang ke-71. Di bawah perikop, Yesus di hadapan mahkamah agama, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulnya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, selamat sore menjelang malam, shalom. Saya pertama-tama ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus, sumber hidup ini, yang oleh kasih dan perkenanannya boleh mempertimbangkan Bapak Ibu dan Beta ada di hari Minggu pertama di bulan April, bertepatan dengan perayaan Minggu Sengsara yang ke-6. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk tetap bersyukur, walaupun di tengah berbagai tantangan, godaan, ancaman hidup ini, tapi tangan Tuhan yang ajaib itu
Tangan Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas itu tetap menjaga, merawat, dan memelihara hidup kita semua. Bukti dari pemeliharaan Tuhan adalah Bapak Ibu dan saya hidup sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu, satu-satunya keputusan yang benar dari orang percaya mengalami kasih Tuhan yang besar adalah dia bilang kepada Tuhan, terima kasih dan kebanyak Tuhan Yesus karena kasih-Mu menyertai dan melimpahi seluruh hidup ini. Sebagai bagian daripada masyarakat, sebagai dalam hubungan sosial seorang dengan yang lain, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk turut mendoakan saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang hari ini memulai ibadah puasanya dijalani. Saya rasa itu bagian dari tanggung jawab bersama untuk kita syukuri dan kita doakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari harapan awal bersyukur atas kasih Tuhan, doa terhadap orang-orang yang mau menjalani hidup ini ke depan, oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM hari ini menetapkan dua bacaan. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 dan Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Tema pemberitaan kita di minggu ini adalah dalam penderitaan tetaplah mengharapkan keadilan. Artinya Bapak Ibu, apapun yang menyebabkan kita mengalami derita itu dalam sekalipun. Tetapi tema ini memberi harapan kepada kita Bapak Ibu bahwa di tengah situasi itu berharap kepada keadilan Tuhan itu menjadi sangat penting. Nah, berdasarkan tema ini Bapak Ibu, mari kita mencoba memaknai pikiran-pikiran pokok dari dua bacaan ini. Yang pertama Bapak Ibu, Mazmur 43 ayat 1 sampai 5, kalau kita sanding betul dengan Lukas 22 ayat 63 sampai 71, dua bacaan Bapak Ibu yang berbeda konteksnya, berbeda latar belakangnya, berbeda situasi yang dihadapinya, tapi kemudian kita diminta untuk memaknainya dalam konteks derita Yesus di minggu sengsara yang ke-6. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin menjelaskannya begini buat Bapak Ibu. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5, ternyata Bapak Ibu, latar belakang dari kitab Mazmur 43 ini adalah latar belakang di mana orang-orang Israel termasuk pemazmur berada di pembuangan atau pasca pembuangan. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau Bapak Ibu dan beta hidup normal seperti ini, beta rasa kita menjalaninya dengan aman. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau orang-orang Israel pada saat itu ada di pembuangan, sudah pasti mereka dijajah, mereka tertekan, mereka mengalami derita, dan derita itu pasti bisa membekas dalam kehidupan setiap orang. Nah, dalam konteks itu Bapak Ibu, Mazmur 43 ini kita maknai. Dan karena itu Bapak Ibu kita membacanya, ini semacam sebuah ratapan individual dari pemazmur atas tekanan dan himpitan itu. Kalau kita membaca Mazmur 43 ayat 1 sampai 5 ini, ternyata kita mendapat kesimpulan kondisi pemazmur yang terhimpit akibat perbuatan-perbuatan musuh adalah orang-orang yang tidak saleh, penipu, dan orang-orang curang. Itu mereka-mereka yang membuat pemazmur mengalami tekanan yang luar biasa. Orang-orang yang tidak saleh, para penipu, dan orang-orang curang. Mereka ini yang membuat tekanan luar biasa kepada pemazmur. Lalu seakan-akan Bapak, seakan-akan pemazmur merasa harga dirinya hilang, kepercayaan dirinya terganggu, dan karena itu dia mengalami sebuah goncangan yang hebat sebagai akibat dari dan buah dari tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran itu. Nah Bapak Ibu, dalam situasi itu Bapak Ibu, dalam situasi itu Mazmur 43 ini menjelaskan pemazmur lalu tidak mencari pertolongan di sapa-sapa. Pemazmur tidak mencari tempat perlindungan di orang manusia dengan kekayaan dan jabatan, tetapi catatan Alkitab ini memberi ketegasan bagi Bapak Ibu dan beta. Dalam situasi tekanan yang hebat seperti itu, jalan yang pemazmur jalani adalah dia tunduk kepada kuasa dan kewenangan Allah, dan kemudian dia rindu terhadap tindakan Allah sebagai penolong. Itu pemazmur dalam tekanan hidup yang berat, ketika tidak ada lagi pertolongan, maka satu-satunya jalan keluar yang dia tempuh adalah dia datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan daripadanya. Itu cara pemazmur mengatasi segala tekanan yang dia alami. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Bacaan kita yang kedua Bapak Ibu,
Lukas 22 ayat 63 sampai 71. Dan kalau kita baca, Yesus di hadapan mahkamah agama, ini bagian dari jalan derita yang akan Yesus pikul sebagai akibat. Jalan-jalan derita yang akan Yesus pikul sebagai akibat dari ketidakadilan para pemimpin agama pada saat itu. Sama dengan pemazmur. Yesus digugat. Yesus dihakimi dengan cara-cara yang tidak adil. Dan dalam kondisi itu, karena Dia Tuhan, Yesus sanggup menjalani dan mengalaminya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, dari dua konteks ini, ternyata satu hal yang pasti kita dapat simpulkan bahwa mencari pertolongan kepada yang tepat itu menjadi solusi yang terbaik bagi setiap orang percaya yang punya masalah. Saya tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang dan beribadah di sore ini, mungkin di dalam keluarga saudara, di dalam hidup rumah tangga saudara, di tengah pengabdian dan pekerjaan saudara, dalam pergaulan satu dengan yang lain, mungkin Bapak Ibu juga mengalami tekanan seperti pemazmur. Tapi mari kita belajar dari pemazmur. Cara yang terbaik menyelesaikannya adalah menaruh pengharapan dan pertolongan hanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, dari bagian Alkitab ini adalah akibat dari tekanan yang hebat yang dialami pemazmur, juga jalan sengsara yang dialami oleh Yesus, maka kita menemukan ada jalan keluar yang ditempuh. Yang pertama, ada pengharapan dan kerinduan kepada Allah. Itu yang diungkapkan pemazmur. Dan ayat 2 bacaan kita tadi di Mazmur 43 dikatakan, pemazmur bilang, Allah sebagai tempat pengungsian. Bapak Ibu, kalau orang mengungsi itu berarti dia punya masalah. Paling tidak orang mengungsi itu dia cari tempat yang aman. Kalau Allah, pemazmur sebut sebagai tempat pengungsian, maka ketidaknyamanan yang dia alami, dia cari tempat kenyamanan yang tepat, yaitu mengungsi di hadapan hadirat Tuhan. Dia mengungsi kepada Tuhan, dan karena itu dia memperoleh kekuatan dan penghiburan, memperoleh harapan dan masa depan. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memperoleh tekanan dalam penghakiman itu? Ayat 69 bacaan kita tadi, Lukas 22, Yesus bilang, mulai sekarang ini Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Artinya Yesus ingin memberi ketegasan kepada para penguasa pada saat itu bahwa ia berkuasa, dan mulai hari ini ia ada di hadapan bersama Allah di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Artinya dalam tekanan hidup yang berat itu, Yesus juga mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia berkuasa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, belajar dari sikap pemazmur, belajar dari sikap Yesus, ternyata ketaatan dan kesetiaan baik pemazmur maupun Yesus kepada pengutusnya, Allah yang mengutusnya, tidak pernah goyah, tidak pernah terganggu walaupun ia mengalami tekanan-tekanan hidup yang berat. Tantangan sekali lagi saya ingin mengatakan, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah dalam tekanan hidup yang berat yang dialami pemazmur, tapi juga jalan derita yang dia jalani Yesus, tidak membuat pemazmur dan Tuhan Yesus goyah sedikit pun. Dia tetap taat dan setia menjalani jalan itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, dari tiga pikiran pokok itu sesungguhnya ada pesan firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama begini, dalam konteks kita masa kini Bapak Ibu, ada berbagai tekanan yang dialami oleh orang percaya. Saya rasa Bapak Ibu, siapapun dia, pasti mengalami tekanan. Tekanan ekonomi, orang-orang yang memiliki kekuasaan bisa menguasai ekonomi dan orang-orang kecil tertindas. Tekanan hidup sosial, orang-orang yang kaya semakin kaya tapi orang yang miskin semakin ditekan dan tidak berdaya. Tekanan budaya, bahkan yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, tekanan spiritual, tekanan keyakinan. Ada orang-orang percaya karena keyakinannya utuh kepada Tuhan, kadang-kadang diganggu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi saya ingin mau mengatakan Bapak Ibu, tekanan-tekanan itu harus membuat kita belajar seperti pemazmur dan Yesus, bahwa dalam situasi itu jalan keluar yang tepat adalah menaruh pengharapan kepada Allah dalam Yesus sebagai satu-satunya penolong yang sempurna. Jadi saya ingin mau mengatakan, apapun tekanan hidup saudara semua, tekanan sampai dengan hari ini, tidak ada jalan keluar yang lain selain berserah kepada Tuhan. Sebab di sana Bapak Ibu akan mendapat jalan keluar yang sempurna. Cerita pertamang besok bilang pertamang yang lain.
Cerita par saudara, sing enak dan saudara-saudara cerita saudara. Tapi kalau tekanan itu kau Bapak Ibu dan beta mengalaminya dan kita bicara dengan Tuhan, taruh untuk Tuhan, maka Tuhan akan menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Paling tidak Bapak Ibu, kalau sendapat jalan keluar, kekuatan akan kita peroleh untuk mengatasi tekanan-tekanan itu. Pesan firman Tuhan yang kedua Bapak Ibu, dalam kondisi saat ini Bapak Ibu, diperlakukan tidak adil itu juga menjadi fenomena yang kita jalani. Bapak Ibu mengalami ketidakadilan di rumah dalam tanggung jawab sebagai suami istri. Bapak Ibu mengalami ketidakadilan di dalam tanggung jawab pengabdian dan pekerjaan. Bahkan dalam hubungan-hubungan dengan orang lain, kadang-kadang situasi ketidakadilan itu Bapak Ibu alami. Mari kembali kita belajar dari pemazmur. Situasi yang dia alami, dia mencari solusinya cuma satu, datang kepada Allah yang adil, menghadap hadiratnya dan memperoleh keadilan dan kebenaran. Saya rasa itu menjadi penting. Bapak Ibu, dalam poin ini, saya pernah punya pengalaman pribadi. Ada salah satu tetangga, dia punya tanah cukup luas Bapak Ibu. Kemudian dia menjual tanah itu. Dengan tanah itu dia bisa memperoleh kekayaan yang luar biasa. Mobil, segala kebutuhan terpenuhi, bahkan istri orang pun dia ambil karena kekayaannya. Tapi Bapak Ibu tahu, karena dia berlaku tidak adil terhadap saudara-saudaranya, pada satu titik, dia pun rumah dia jual, dia pun mobil dia jual, dan ketika dia meninggal Bapak Ibu, dia meninggal di rumah orang. Bapak Ibu bisa membayangkan, saya ada pun rumah, saya ada pun harta apa-apa, karena ketidakadilan yang dilakukan. Karena itu, saya bilang buat saudara-saudara, apapun kondisi ketidakadilan yang Bapak Ibu alami, bawa itu kepada Tuhan karena Ia sanggup memberikan keadilan yang tepat. Yang ketiga Bapak Ibu, pesan firman Tuhan, belajar dari Yesus dan pengalaman pemazmur. Sesungguhnya ketaatan dan kesetiaan kepada Allah mesti benar-benar menjadi bagian dari cara dan gaya hidup kekristenan kita. Ketaatan dan kesetiaan kepada Allah mesti menjadi gaya hidup kekristenan kita. Walaupun untuk ketaatan dan kesetiaan itu Bapak Ibu tidak merasa nyaman. Kadang-kadang karena kita setia di jalan Tuhan, orang mengolok-olok kita. Apapun kondisi itu, tapi kita belajar dari Yesus. Ternyata jalan itu yang akan memberi kehidupan. Ternyata jalan itu yang akan memberikan masa depan. Karena jalan yang Yesus tempuh penuh dengan onak dan duri, mati di salib. Tapi ujung daripada kematiannya adalah kebangkitan dan kemuliaan Ia peroleh. Jadi Bapak Ibu, pesan firman Tuhan ini yang terakhir saya ingin mengatakan. Kalau Bapak Ibu harus melewati jalan terjal, kerikil batu yang cadas sekalipun, kalau tidak bisa dihindari, berjalanlah di jalan itu. Sebab jalan itu bersama berjalan dengan Yesus akan menjanjikan hidup dan masa depan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan Hakim yang adil. Mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengar kesaksian pujian solo dari trio Tevila Trio. Disilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Jemaat, Allah telah menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian yang memerdekakan segenap orang percaya kepadanya dari hukum dosa. Marilah kita bersyukur dengan memberikan tanda syukur kita kepada sebagian orang yang telah memperoleh keadilan Allah. Sambil persembahan diberikan, kita puji Tuhan dengan menyanyikan lengkap Kidung Jemaat nomor 203. Sukacita berlimpah ruah,
Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kurban yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh berhimpun bersama di saat ini dan memberikan persembahan-persembahan syukur. Di hadapan-Mu Tuhan telah terkumpul seluruh pemberian umat-Mu, sebagian kecil dari apa yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi dan keluarga. Bapa, berkati setiap tangan yang telah memberikannya dalam seluruh pergumulan kehidupannya, dan jadikanlah persembahan-persembahan syukur ini sebagai alat yang berguna untuk pekerjaan pelayanan bagi umat Tuhan dan gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Yang pertama solo Patrick Kempa dan kemudian Cynthia Hulusela. Shalom Ibu Bapak Jemaat semua. Semoga lagu ini bisa membawa perenungan bagi kita semua dalam menapaki kita hidup semua sehari-hari. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Oh, oh, oh.
Shalom jemaat. Semoga pujian ini bisa memberkati katong semua. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Ya, terima kasih untuk persembahan pujiannya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, kita menyatu dalam doa syafaat. Doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur dan menyembah Dikau sebagai Tuhan dan penyelamat kami, yang oleh kasih dan perkenanan-Mu Tuhan, memungkinkan kami boleh merayakan minggu sengsara-Mu yang ke-6, dan kami boleh tiba di hari minggu pertama di bulan April. Selaku orang yang percaya dan bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber hidup ini, kami patut berterima kasih untuk Tuhan karena kami tahu kalau bukan Tuhan yang mengasihi dan menyertai kami, kami tidak dimungkinkan hidup sampai hari ini. Tapi karena Tuhan yang mengasihi kami ada, dan karena itu kami patut bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami bawa untuk Tuhan. Semua kami yang turut mengambil bagian dalam kebaktian di sore menjelang malam ini. Tuhan kenal setiap pribadi yang mengambil bagian. Tuhan kenal setiap gumul-gumul yang dibangun. Kami taruh seluruh hidup kami kepada Tuhan. Biarlah berkat kebaktian di minggu sengsara yang ke-6 ini akan menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kami. Dan kami terus melangkah di jalan-jalan Tuhan. Walaupun jalan itu berkelok-kelok dan berliku dan cadas, tapi kami percaya di ujungnya kami memperoleh keselamatan dan sukacita. Karena itu Tuhan Allah, diberkatilah kebaktian yang kami jalani. Seluruh pendukung kebaktian ini, Singer, tim band Maranatha, Solo, Trio, majelis bertugas dari Jemaat Shalom, kolektan, tenaga multimedia, gugus tugas. Tuhan kiranya boleh menyertai dan memberkati kami semua, supaya kami tetap menjadi alat di dalam tangan Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kesaksian dan pelayanan lewat tanggung jawab yang kami jalani di saat ini. Biar yang kami lakukan bukan untuk manusia, tapi kami melakukannya untuk Tuhan. Dan seluruh pelayanan yang kami lakukan hari ini kiranya mendatangkan berkat dan sukacita buat jemaat yang mengambil bahagian, tapi juga jadi berkat dan sukacita bagi kami yang melayani. Kami datang berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Allah memberkati gereja ini, para pemimpin gereja kami, Majelis Pekerja Harian Sinode Kelas Kota Ambon, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan menyertai dan memberkati kami, supaya kami terus dipakai Tuhan sebagai alat kesaksian di dalam tangan Tuhan, sebagai para pemimpin-pemimpin gereja ini yang terus menjadi contoh dan teladan demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami datang juga mau berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok negeri ini. Tuhan kiranya boleh menyertai mereka semua dalam tugas-tugas pengabdian dan tanggung jawab mereka. Ketika mereka melakukan tanggung jawab dengan baik demi dan untuk kesejahteraan masyarakat, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa bagi pimpinan di provinsi ini, di kota ini. Tuhan memberkati dengan seluruh jajarannya, TNI dan Polri. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami tetap menjadi alat di dalam tangan kasih sayang Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi hidup banyak orang. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim yang hari ini boleh menjalani ibadah puasa mereka. Tuhan memberkati supaya semua bisa menikmatinya dengan baik dalam toleransi beragama, dan damai dan sukacita itu menjadi harapan kami bersama. Tercipta sungguh, baik itu di kota ini, di provinsi ini, bahkan di republik ini. Damai itu indah Tuhan, dan kiranya kedamaian itu menjadi bagian milik kami. Dijauhkanlah bangsa dan negara ini, dijauhkan dari gereja ini ancaman-ancaman yang mendatangkan keretakan dan malapetaka. Biarlah kedamaian itu terus menjadi bagian milik kehidupan bersama. Kami datang, kami bawa seluruh hidup kami, anak-anak kami dengan pendidikan dan masa depan, orang-orang tua kami yang lanjut usia, semua orang yang bergumul dalam kehidupan, yang sakit sekalipun, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan di dalam kuasa-Mu. Dan biarlah semua yang kami dambakan dan harapkan di dalam doa dan sembahyang kami sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Dalam kebaktian ini Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami. Kami bermohon Tuhan Allah, terimalah segala persembahan syukur kami yang kami bawa dari kekurangan dan kelebihan kami. Diberkatilah untuk keluasan pekerjaan pelayanan. Diberkatilah kami yang memberi, karena firman-Mu lebih banyak berkat memberi daripada menerima. Ajarlah kami untuk terus memberi, karena ketika kami memberi, sesungguhnya kami telah menerima berkat dari tangan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, firman kebenaran-Mu yang telah kami perdengarkan,
kiranya menjadi bekal dan kekuatan bagi kami memasuki usbu baru, bulan baru yang kami jalani, di setiap pengabdian dan tanggung jawab kami dimanapun kami melakukannya. Biarlah dengan bersandar pada firman Tuhan, kami tetap menaruh pengharapan dan pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan kalau kami terus harus berjalan di jalan-jalan yang menghadapi tantangan, kami tetap setia dan taat di jalan-Mu. Demikian Tuhan Allah doa dan sembahyang kami yang kami bawa di dalam gumul kami di kebaktian Minggu Sengsara ke-6 di sore ini. Terima dan sambut kami di dalam doa ini. Ampun kami atas semua salah dan dosa kami. Lalu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami bawa doa ini kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa bersama yang Tuhan ajarkan kami berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiap perbuatan keadilan harus mengalir laksana sungai, dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau, dan buahnya lebat. Karena itu, pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran. Tuhan Hakim yang adil selalu menunjukkan kasih dan penyertaannya kepada kita. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertaimu dalam kebenaran dan kasih yang tetap ada sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kita duduk untuk doa syukur. Bapak Ibu saudara-saudara, ketemu kebaktian boleh selesai. Selamat hari Minggu sekali lagi. Shalom.